Bab 371, Para Pemimpin Deus Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hati-hati, kakak, kata Brianna sambil memeluk William. Jika kau butuh tempat tinggal yang aman, kau selalu bisa kembali ke sini, di pegunungan Kirintor. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. William menepuk kepala Brianna sambil tersenyum. Ia juga merasa enggan meninggalkan Loli yang menggemaskan itu, tetapi ia tidak bisa tinggal bersama suku utara. Masih banyak hal yang harus ia lakukan dan orang-orang yang harus ia lindungi. Selain itu, bersembunyi tidak akan mengubah apapun. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, jawab William sambil meyakinkan Brianna. Pastikan untuk mengikuti keputusan penguasamu. Jaga juga rakyatmu, mereka membutuhkanmu sekarang. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke pangeran termuda kerajaan Helan yang berada beberapa meter jauhnya dari mereka. Pangeran Ernest, tinggallah di sini, di pegunungan Kirintor, kata William. Aku sudah memberitahumu tentang keadaan di ibu kota. Kembali hanya akan membahayakan nyawamu. Sampai kutukan itu dicabut, kau harus tinggal di sini bersama suku utara. Kau mengerti, ya? Jawab Pangeran Ernest. Pangeran muda juga mengerti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk kerajaan saat ini. Saudara-saudaranya telah berpihak pada organisasi yang merupakan tindakan pengkhianatan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang buruk dengan kakak laki-lakinya, putra mahkota, dia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Pangeran Lionel telah mengkhianati kerajaannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan Ernest. Melihat bahwa pesannya telah ditanggapi serius oleh Pangeran, William menepuk kepala Brianna untuk terakhir kalinya. Sudah waktunya aku pergi, kata William lembut. Brianna mengangguk dan dengan enggan melepaskan William. Half-elf itu mencium keningnya sebelum pergi menuju kereta terbang yang akan membawanya kembali ke Lon. Dia tidak menoleh ke belakang, karena dia tidak ingin melihat ekspresi sedih Brianna. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, dia sudah lama menganggapnya sebagai adik perempuannya. Dia tidak ingin Brianna ikut serta dalam pertempuran yang akan menodai tangannya dengan darah ini. Setelah memasuki kereta, Dev dan Leonhard bersiap untuk lepas landas. Conrad, yang juga telah dipanggil ke pegunungan Kirintor, terbang ke langit bersama Wyvern-nya untuk menjadi pengawal. Beberapa saat kemudian, sang Gripon lepas landas, menarik kereta terbang di belakangnya. Brianna menatap kereta terbang yang perlahan menjauh dari utara, dengan ekspresi sedih. Ia kemudian merasakan tangan yang hangat dan kecil menggenggam tangannya dengan erat. Meskipun Sir William membuatku cemburu, aku percaya padanya, kata Pangeran Ernest dengan ekspresi serius. Mengapa kau percaya padanya? Tanya Brianna, dia menatap pangeran muda di sampingnya dengan penuh harap. Pangeran Ernest tersenyum, karena dia adalah seseorang yang dipilih ayahku. Dia juga orang yang dipilih kakak perempuanku. Brianna mengangguk karena dia juga percaya pada William. Dia hanya berharap agar bocah berambut merah itu tidak mengalami celaka saat dia ikut serta dalam perang yang akan mengubah nasib seluruh benua selatan ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kereta terbang, William dan Ashe telah memasuki laut kesadarannya agar Putri Duyung itu dapat membuat diagnosis terperinci tentang tubuhnya. Pertarungan di dalam Avalon cukup intens dan Ashe khawatir bahwa telah terjadi kerusakan pada dunia spiritual kekasihnya. Semuanya baik-baik saja, kata Ashe setelah pemeriksaannya. Dunia spiritualmu masih dalam kondisi pemulihan. Paling lama, butuh 2 hingga 3 bulan sebelum kembali stabil. Dia memeluk William dan kepala William bersandar di dadanya. Sudah kubilang aku baik-baik saja, jawab William sambil memejamkan mata. Kau tidak akan percaya padaku. Ashe mendesah sambil meletakkan tangannya di atas permata di dada William. Tentu saja aku khawatir. Kau terus-terusan membaca mantra tanpa henti. Sekarang, jangan bicara. Aku akan mulai mentransfer energi roh ke jiwamu. Permata di dadanya sendiri bersinar dan sinkron dengan permata yang juga bersinar di dada William. Tak lama kemudian, kedua permata itu berdenyut dalam irama yang stabil seperti detak jantung. William masih lelah karena pertempuran baru-baru ini, jadi dia langsung tertidur karena sensasi nyaman yang mengalir di dalam tubuhnya. Mereka akan membutuhkan setidaknya 2 hari untuk mencapai Lon di mana dia akan bertemu kembali dengan Matthew dan Leah. Dia juga perlu berkonsultasi dengan Vlad untuk melihat apakah dia bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu William mengurus penjajah asing di wilayah asal mereka.
Takam telah memperingatkan William bahwa Vlad adalah seseorang yang tidak ingin ikut campur dalam urusan manusia fana. Namun, masih ada kesempatan untuk mendapatkan bantuannya, jadi itu layak dicoba. Memiliki seorang demigod di pihak mereka akan meningkatkan peluang mereka untuk menang secara drastis. William hanya berharap bahwa demigod dari hutan Strathmore sedang dalam suasana hati yang baik ketika ia meminta bantuannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Connor melakukan perjalanan siang dan malam untuk mencapai lokasi lembah tersembunyi. Ia tidak percaya bahwa domain yang ia cari telah lenyap tanpa jejak. Para bawahan yang tertinggal juga hilang. Tidak peduli apa yang ia lakukan, ia tidak dapat menghubungi satu pun dari mereka. Domain sangat penting baginya, jadi ia mengesampingkan masalah-masalah mendesak kerajaan dan menyerahkannya kepada para bawahannya untuk ditangani. Kemana perginya? Pikir Connor sambil mengamati lubang besar yang dulunya merupakan lembah tersembunyi. Dia tidak dapat memikirkan siapapun, atau apapun, yang memiliki kemampuan untuk membuat lembah itu menghilang dari muka bumi. Kalum dan seluruh bawahannya telah menjelajahi lingkungan sekitar dan bahkan menjelajahi lubang itu untuk menemukan petunjuk yang dapat mereka gunakan untuk menemukan lembah yang mereka cari. Sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil apapun. Kabar buruk ini membuat Connor sangat marah dan tidak berdaya pada saat yang bersamaan. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menemukan tanah abadi. Dia bahkan harus memulai perang untuk memastikan bahwa tidak ada individu kuat di benua itu yang akan menghalangi jalannya, sehingga dia dapat menjelajahi rahasia domain tanpa gangguan apapun. Hilangnya domain yang menyimpan rahasia keabadian memberinya pukulan yang tidak dapat dia terima. Cari petunjuk di kota-kota dan desa-desa terdekat, perintah Connor. Aku akan kembali ke ibu kota dan mengirim lebih banyak orang untuk bergabung denganmu dalam usaha ini. Kalian semua tidak akan beristirahat kecuali kalian telah menjelajahi setiap inci kerajaan Helan. Temukan lembah dan temukan monumennya. Misi ini lebih diutamakan daripada yang lain. Para anggota organisasi mengangguk dan terbagi menjadi beberapa tim untuk menyelidiki kota-kota dan desa-desa terdekat. Para anggota yang telah menemani Connor dari ibu kota juga telah terbagi untuk menemani kelompok-kelompok penyelidik ini. Connor tetap tinggal bahkan setelah bawahannya meninggalkan posisinya. Dia menatap lubang itu dengan ekspresi serius seolah-olah dia menggunakan tekadnya untuk mengembalikan lembah itu ke posisi semula. Jadi ini yang telah kau lakukan, Connor. Itu lubang yang sangat besar. Apakah kau mencoba membangun danau buatan? Kau benar-benar memiliki selera yang unik. Dua suara menggoda terdengar dari belakang. Connor, pemimpin organisasi di benua selatan mendengus dan menoleh untuk melihat dua tamu tak diundang yang datang untuk mengejeknya. Seorang peri dan seorang pria parubaya, yang tampak seperti prajurit veteran, secara terbuka mencibir Connor. Mereka adalah dua pemimpin The Organization yang ditempatkan di benua Silvermoon dan Kekaisaran Kreator. Tentu saja, mereka tidak menyukai Connor dan lebih dari senang untuk mempersulitnya. Apakah kalian berdua datang ke sini untuk membunuhku? Jawab Connor. Atau apakah kalian berdua dengan bodohnya datang ke sini untuk dibunuh olehku? Connor memegang gagang pedang pendeknya di pinggangnya sambil menatap rekan-rekannya dengan jijik. Mereka semua adalah pemimpin The Organization di wilayah masing-masing, tetapi mereka tidak benar-benar akur satu sama lain. Lebih dari segalanya, mereka adalah saingan, bahkan musuh sampai batas tertentu. Mereka semua mendengarkan paus tertinggi dan mematuhi perintahnya setiap saat, tetapi itu tidak berarti bahwa pemimpin cabang dari setiap organisasi harus saling menghormati. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat, kata Connor sambil mencabut pedang di pinggangnya. Suasana hatiku sedang buruk akhir-akhir ini, dan aku perlu mencari pelampiasan untuk melepaskan stres. Mengapa kita bertiga tidak berlatih tanding sebentar? Itulah sebabnya aku membenci kalian manusia. Peri itu, Alessio, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kalian semua kasar dan biadab. Tidak bisakah kita duduk dan berbicara seperti orang beradab? Bertolt, pria parubaya yang berdiri di samping peri itu, meludah ke tanah. Itulah sebabnya aku membenci peri. Kalian berpura-pura begitu beradab dan elegan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut kalian adalah sampah. Apakah kalian semua, mungkin, memakan kotoran rusa di hutan kalian untuk sarapan? Seperti yang diharapkan dari manusia, kalian semua adalah sampah. Seperti yang diharapkan dari peri, kalian semua adalah orang munafik. Keduanya saling melotot, sama sekali mengabaikan Connor yang telah menyiapkan pedang pendeknya.
Meskipun keduanya bertengkar satu sama lain, Connor tidak menurunkan kewaspadaannya. Menusuk dari belakang sangat umum di antara para pemimpin organisasi. Mereka akan dengan senang hati menendang mereka yang telah jatuh dari kasih karunia Pontifex mereka dan mengambil semua harta miliknya seperti rampasan perang. Bicaralah, mengapa kalian berdua di sini? Connor berseru sambil mengarahkan pedang pendeknya ke peri. Peri itu mengerutkan kening saat dia menghadapi tatapan Connor tanpa rasa takut. Mengapa kau mengarahkan benda itu padaku? Itu sangat sederhana, jawab Connor. Aku membenci peri lebih dari aku membenci manusia. Bertolt tertawa terbahak-bahak keras saat ia melihat Connor memusuhi rekan perinya. Ia sudah tahu kebencian Connor terhadap peri, jadi ia tidak terkejut dengan tindakannya saat ini. Alessio juga tahu kebencian Connor terhadap para peri, tetapi keduanya juga demikian jadi ia tidak mundur juga. Ironisnya, setelah kebuntuan yang berlangsung selama beberapa menit, Bertolt lah yang memimpin untuk menenangkan kedua belah pihak. Tenanglah, kalian berdua, kata Bertolt. Connor, kami tidak datang ke sini untuk bertarung. Setidaknya untuk saat ini, pertarungan kami yang sebenarnya akan segera dimulai. Namun, karena kami adalah kenalan, kami memutuskan untuk datang ke sini untuk memberimu kesempatan untuk menyerah. Connor menyeringai saat ia memandang kenalannya dengan jijik. Menyerah, aku, omong kosong apa yang kau bicarakan. Alessio terkekeh saat ia menyilangkan lengan di dadanya. Apakah kau tidak bertanya-tanya mengapa kami berdua ada di sini? Connor melirik peri itu sekilas. Tentu saja, ia terkejut ketika para pesaingnya tiba-tiba muncul di benua selatan. Namun, mengetahui bahwa keduanya adalah bajingan oportunis, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Karena mereka semua adalah anggota organisasi yang sama, sangat mungkin rencananya dibocorkan oleh mata-mata yang telah ditanam oleh kedua tamunya di antara anak buahnya sendiri. Melihat bahwa Connor tidak berencana untuk mengatakan apapun, Alessio mendesah berlebihan saat melanjutkan penjelasannya. Sederhananya, pasukan peri dan kekaisaran Kreator telah menyerbu benua ini. Alessio menyeringai, kami hanya memberimu kesempatan untuk menyerah sebelum pasukan kami menginjak-injak anak buahmu selama kami menaklukkan kerajaan ini. Connor mendengus mendengar kata-kata arogan peri itu. Menaklukkan benua ini, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukannya? Tentu saja, apa yang bisa dilakukan beberapa manusia sampah terhadap pasukan peri kita yang perkasa? Alessio mengangkat kepalanya dengan arogan. Tidak peduli berapa banyak bawahanmu, apa kau pikir kau bisa mengalahkan 1/10 dari pasukan benua bulan perak? Aku ingin melihatmu mencoba. Bertolt, yang diam sebelumnya, menguap seolah-olah keberanian peri itu hanyalah bualan seorang anak berusia 5 tahun. Mungkin keajaiban akan terjadi dan kau bisa mengalahkan peri yang lemah ini, tetapi kau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pasukan kekaisaran Kreator kita, kata Bertolt. Kau sudah tahu seperti apa pasukan kita, kan? Connor mengerutkan kening. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dibawa Bertolt dan Alessio ke benua selatan. Namun, kata-kata percaya diri mereka membuatnya mengerti bahwa mereka berdua tidak bercanda. Terus terang, aku tidak keberatan jika kau memotong telinga beberapa peri ini dan mengambilnya kembali sebagai piala. Kesombongan mereka telah meningkat akhir-akhir ini. Anak-anak di pasukanku ingin sekali menangkap beberapa peri cantik untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan mereka. Orang-orang biadab, aku ingin melihat bagaimana kalian melakukannya di bawah pengawasanku. Sudah saatnya kalian menyadari bahwa waktu untuk memperbudak ras kita sudah berakhir. Connor memperhatikan kedua pria itu bertengkar satu sama lain sambil memikirkan rencana mereka untuk menyerang kerajaan Helan. Jika salah satu dari mereka menyerang, dia mungkin bisa menolak, tetapi jika mereka berdua bekerja sama. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Connor. Alessio dan Bertolt saling pandang sebelum tertawa bersama. Tawa mereka terdengar bebas yang membuat telinga Connor jengkel. Beranikah kau menolak? Tanya Alessio dengan nada meremehkan. Beranikah kau? Bertolt juga berhenti tertawa dan ekspresinya menjadi serius. Ia ingin tahu apakah Connor punya nyali untuk melawan mereka berdua pada saat yang sama. Mengapa aku tidak berani? Tantang Connor. Kalian berdua datang ke sini, tanpa diundang, ke wilayahku dan kau pikir aku akan tunduk dan membiarkan kalian melakukan apa yang kau mau. Aku adalah pemimpin The Organization di benua ini. Kalian berdua hanyalah pelintas batas. Bertolt dan Alessio tidak menyangkal tuduhan Connor karena ia benar. Keduanya adalah pelintas batas,
tetapi dalam menghadapi peluang yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan lebih banyak tanah, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mengambil sepotong kue juga. Di dalam The Organization, tidak dilarang bagi para pemimpin untuk saling bertarung. Yang kuat akan memimpin dan yang lemah harus tunduk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh paus tertinggi mereka. Bahkan Connor, Bertolt, dan Alessio harus bertarung melawan mantan pemimpin cabang sebelum mereka mampu meraih posisi yang mereka miliki sekarang. Ketiganya adalah individu yang kejam, yang memungkinkan mereka menjadi pemimpin di wilayah masing-masing. Karena sudah, sejauh ini, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, jawab Alessio. Kita harus bertarung dan melihat siapa yang menjadi yang terbaik di antara kita bertiga. Aku setuju. Aku sudah lama ingin meninju wajahmu, sekali saja, Alessio. Bertolt menganggukkan kepalanya tanda setuju, ini kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Hahaha, baiklah, aku akan memberimu kesempatan, pastikan saja kau tidak mati dalam usahamu, komentar Alessio. Dia kemudian berbalik ke arah Connor dan menyeringai. Semoga peri terbaik menang. Bertolt mencibir, sudah waktunya bagimu untuk bangun dari lamunanmu. Connor mengabaikan pertengkaran kedua pria itu dan berjalan pergi dengan langkah mantap. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan dan salah satunya adalah menugaskan orang untuk menemukan tanah abadi sebelum para peri dan kekaisaran Kreator mengetahui alasan sebenarnya di balik kehancuran seluruh benua es, yang saat ini berada di ibu kota, berada di dalam rumah tempat ia tinggal bersama ibunya selama bertahun-tahun. Sama seperti semua orang dewasa, ibunya juga berubah menjadi patung kristal saat duduk di kursi kesayangannya. Herman, Nana, dan 3 pembantu yang tetap tinggal untuk menjaga keselamatan ibunya, juga mengalami nasib yang sama. Tuan muda, makan malam sudah siap, kata Ishak saat ia selesai menata meja makan. Saat ini hanya ada mereka berdua di dalam rumah, dan keduanya bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas rumah sambil menunggu tanggal yang dijanjikan ketika semua siswa akademi akan kembali ke ibu kota dan mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Terus terang, ST percaya bahwa tidak semua siswa yang telah kembali ke wilayah kekuasaan mereka akan kembali pada tanggal yang dijanjikan. Sebagian besar dari mereka adalah pewaris wilayah kekuasaan mereka, jadi terserah mereka untuk menjaga kesejahteraan para penyintas yang tertinggal. Selain itu, ia cukup khawatir dengan William. Setelah putra mahkota memberi izin kepada semua orang untuk kembali ke kampung halaman mereka, ST pergi ke akademi untuk memeriksa kondisi half-elf. Namun, saat ia tiba, William dan Ian tidak terlihat dimanapun. ST sangat ingin pergi ke Lon, tetapi ia khawatir dengan ibunya, jadi ia memutuskan untuk mampir ke kediaman mereka di ibu kota Gladiolus. Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Anda, Tuan Muda? Ishak bertanya setelah melihat bahwa ST tampaknya tidak berminat untuk makan malam. ST menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada pelayan setianya. Maaf, saya sedang memikirkan hal lain. Makanan yang Anda buat selalu lesat. Ishak menghela napas lega setelah mengetahui bahwa itu bukan salah masakannya. Keduanya mengobrol sambil makan karena rumah itu sangat sunyi. Itu membuat mereka merasa seperti berada di kota hantu, karena mereka tidak dapat mendengar suara apapun di sekitarnya. Rumah ST terletak di lantai kedua Gladiolus. Disinilah tempat tinggal orang-orang penting, dan bangsawan kerajaan Helan, berada. Tentu saja, ada jarak tertentu dari setiap rumah tangga dan semua properti mereka memiliki ruang yang cukup luas. Hal ini memberikan privasi bagi setiap rumah tangga, yang juga membuat situasi saat ini begitu gelap dan suram. Menurutmu, apakah Will dan Ian ada di Lon? Tanya ST. Ishak selesai mengunyah makanan di dalam mulutnya sebelum menjawab pertanyaan tuan mudanya. Saya pikir begitu, Tuan Muda, jawab Ishak. Saya tidak dapat memikirkan tempat lain di mana mereka berdua bisa pergi. ST mengangguk setuju. Ian tidak akan mengambil risiko jika menyangkut keselamatan William, jadi kota Lon adalah tempat teraman untuk dikunjungi selama masa-masa kacau ini. Kita masih punya waktu seminggu sebelum pertemuan itu berlangsung, kata ST lembut. Jika William tidak ada di sana saat itu, kita akan pergi ke Lon dan mengunjunginya. Ishak mengangguk. Saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan terkait orang-orang yang telah berubah menjadi patung. Untungnya, setiap tempat tinggal dilindungi oleh rune khusus yang mencegah penyusup memasuki tempat itu. Hanya mereka yang memiliki jejak tertentu yang bisa masuk dan meninggalkan tempat itu tanpa hambatan tanpa menghadapi mantra tingkat tinggi yang berpotensi memberi mereka luka serius.
Untuk saat ini, Ibu ST, Nana, Herman, dan pembantu mereka aman di dalam tempat tinggal mereka. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? ST bertanya dengan ekspresi serius. Di antara mereka bertiga, Ishak adalah yang paling tidak vokal, tetapi dialah yang suka merencanakan sesuatu dan memastikan bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan setiap kali mereka melakukan ekspedisi. ST mempercayainya untuk memberikan wawasan tentang hal-hal tertentu, terutama ketika dia membutuhkan pendapat kedua. Itu mencurigakan, jawab Ishak dengan cepat. Semua orang dewasa telah berubah menjadi patung, tetapi orang-orang berjubah hitam yang muncul di dalam benteng itu baik-baik saja. Tidak hanya itu, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan putra mahkota. Awalnya aku tidak ingin mengatakan ini, tetapi mungkin saja merekalah yang bertanggung jawab atas insiden yang telah mengubah semua orang yang berusia di atas 20 tahun menjadi patung. Ekspresi ST berubah serius. Dia telah memikirkan hal yang sama, tetapi dia tidak memiliki bukti untuk mendukung kecurigaannya. Ketika dia pergi untuk melihat patung raja untuk pertama kalinya, putra mahkota tidak bereaksi sekuat yang dia lakukan saat itu. Seolah-olah Pangeran Lionel telah mengantisipasi bahwa sesuatu akan terjadi pada ayahnya sendiri. Hal mencurigakan lainnya adalah cara dia menyapa orang-orang berjubah hitam yang muncul di benteng setelah insiden itu. Meskipun itu bukan sambutan yang terlalu hangat, orang bisa tahu sekilas bahwa mereka berhubungan baik satu sama lain. Tidak hanya itu, mereka adalah orang-orang yang secara sukarela mengumpulkan patung-patung raja dan pejabat tinggi lainnya, bangsawan dan perwira tentara untuk diamankan. ST tidak terlalu memikirkan hal ini di masa lalu karena keadaan pikirannya saat itu dipenuhi dengan kebingungan. Saat itu, yang dia pedulikan hanyalah keselamatan raja dan pemberantasan semut prajurit yang telah lumpuh karena aurora borealis ungu yang turun dari langit. Apakah maksudmu putra mahkota telah mengkhianati kerajaan? ST bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar Ishak. Meskipun kediaman itu memiliki sihir kedap suara, diskusi semacam ini adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ishak menganggukkan kepalanya dengan tegas, tentu saja, ini hanya asumsiku. Aku lebih baik salah daripada benar tentang masalah ini, Tuan Muda. ST tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Ishak membersihkan piring-piring di meja mereka. Sama seperti pengikutnya yang terpercaya, ST berharap putra mahkota tidak menjadi bagian dari konspirasi ini. Karena jika itu benar maka Pangeran Lionel tidak hanya mengkhianati kerajaan Helan, tetapi juga mengkhianati keluarganya sendiri. ST mengepalkan tinjunya sambil menahan amarah yang membuncah di dadanya. Dia tidak pernah menyukai putra mahkota, tetapi dia tidak membencinya sampai-sampai ingin menyakitinya. Aku perlu tahu kebenarannya, pikir ST sambil mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. Aku perlu tahu apakah dia benar-benar mengkhianati Yang Mulia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di dalam menara yang berfungsi sebagai penjara yang terletak di sisi timur Gladiolus. Hahaha, aku yakin kau tidak melihat ini datang, bukan, saudaraku tersayang. Rufus tertawa histeris saat dia melihat wajah kakak. Laki-lakinya yang bengkak. Keduanya dikurung di sel yang berbeda, tetapi kondisi Rufus jauh lebih baik daripada putra mahkota. Setelah menerobos masuk ke kamar Connor saat Connor sedang dalam suasana hati yang buruk, putra mahkota menerima pukulan yang telah mematahkan beberapa tulang di tubuhnya. Tentu saja, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Connor memerintahkan para penyembuh The Organization untuk mengobati luka-lukanya. Namun, Connor mencegah mereka menyembuhkan wajah Pangeran Lionel yang membuat Pangeran Lionel marah besar. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menelan amarahnya karena takut Connor akan datang ke selnya untuk memukulinya lagi jika dia membuat keributan. Bagi Pangeran Lionel, yang memuja Putri Frisia yang cantik, dia peduli dengan wajahnya sama seperti dia peduli dengan hidupnya. Dia membenci kenyataan bahwa saudaranya yang pecundang itu mengejeknya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, selain bertahan. Connor telah menempatkan penjaga untuk mengawasi mereka berdua, jadi putra mahkota mengabaikan ejekan Rufus yang menjilat. Connor, dasar bajingan, pangeran ini akan membuatmu membayar atas pelanggaran ini. Pangeran Lionel bersumpah sambil melotot penuh kebencian pada Rufus, yang saat ini bersukacita atas keadaannya saat ini. Kamu juga, setelah aku keluar dari sini, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa mengejek dan menertawakanku lagi. Hati putra mahkota dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan.
Bagi seseorang seperti dia yang ingin berdiri di atas orang lain, diperlakukan seperti ini adalah noda pada egonya. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan memutar balik waktu, dan memberitahu ayahnya tentang keberadaan The Organization yang telah membuat hidupnya sengsara. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Pangeran Lionel tahu bahwa pilihannya terbatas. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menunggu. Ia akan menunggu saat di mana ia dapat mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan membuat siapapun yang berani memandang rendah dirinya, berlutut dan memohon ampunannya. Lamasu setinggi 4 meter terbang tinggi di angkasa, sambil menarik kereta terbang. 30 Lamasu lagi mengapit kereta terbang itu, bertugas sebagai pengawal mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Lamasu lebih besar dari pelindung ilahi, banteng berkepala manusia dan bersayap. Tingkat ancaman, A rendah. Dapat ditambahkan kekawanan. Tingkat keberhasilan, 5%. Lamasu sering disebut pelindung ilahi karena mereka adalah penjaga dewa banteng yang ganas dan setia yang telah berjalan di daratan ribuan tahun yang lalu. Mereka memiliki tubuh banteng, fitur wajah manusia, dan sayap elang. Di dinasti Zelan, kebanyakan rumah yang memiliki pengaruh dan kekuatan tertentu memiliki sepasang Lamasu yang diukir di samping pintu gerbang mereka. Mereka percaya bahwa selama Lamasu berjaga untuk melindungi rumah mereka, keselamatan mereka terjamin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kereta terbang, putra mahkota dinasti Zelan, Alaric Sol Zelan, mengawasi saudara-saudaranya, yang saat itu sedang tidur. Ketika para peri menyerbu pinggiran dinasti mereka, ras Minotaur segera melaporkannya kepada penguasa mereka. Minos, Myriad Great Bull dari dinasti Zelan, tahu bahwa mustahil untuk menghentikan kemajuan para peri pada saat ini. Sama seperti koloni semut dari dinasti Anaesa, pelindung binatang sapi dari dinasti Zelan juga dilemahkan oleh mantra kontinental. Untuk melestarikan garis keturunan keluarga kerajaan, ia memerintahkan satu peleton Lamasus untuk segera mengumpulkan anggota keluarga kerajaan yang masih hidup dan membawa mereka ke tempat di mana para peri tidak dapat menjangkau mereka. Ia kemudian memerintahkan semua ras sapi yang tersisa untuk berkumpul di istana Knossos tempat ia tinggal. Itu terletak di sebuah labirin yang berjarak 10 mil dari ibu kota dinasti Zelan. Labirin ini dilindungi oleh formasi rahasia yang kuat yang bahkan para elf tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu yang singkat. Ini adalah upaya terakhir Minos untuk melindungi keluarga kerajaan dan rakyatnya sendiri agar tidak ditangkap dan diperbudak oleh ras elf. Minos meninggalkan Pangeran Alaric sebuah artefak khusus yang akan memungkinkan pangeran untuk memanggil kedua putra Minos, Icarus dan Daedalus. Keduanya adalah binatang milenium, tetapi kekuatan mereka saat ini berkurang setengahnya karena efek mantra kontinental. Meski begitu, pelindung agung dinasti Zelan memberitahu Pangeran Alaric bahwa ia dapat memanggil mereka selama saat-saat kritis untuk membantunya ketika ia dan kehidupan saudara-saudaranya dalam bahaya. Setelah melarikan diri dari ibu kota, Pangeran Alaric memerintahkan Lamasus untuk menuju ke barat. Tujuannya adalah untuk mencapai Lon tempat sepupu jauhnya tinggal. Saat ini, hanya ada sedikit tempat di benua tempat mereka dapat berlari dan bersembunyi. Alasan dia bisa menentukan lokasi Lon adalah karena gelang yang dia berikan kepada saudara tirinya, Putri Aela, sebelum berpisah di pegunungan Kirintor. Pangeran Alaric mengenakan gelang yang sama di pergelangan tangannya, dan gelang itu memungkinkan dia untuk menentukan lokasi saudara perempuannya dengan menggunakan kemampuan yang tertanam di gelang mereka. Akhirnya, setelah lebih dari seminggu perjalanan, kota Lon terlihat di kejauhan. Pada saat yang sama, salah satu Lamasu yang terbang di samping kereta meraung. Kereta itu mendeteksi kereta terbang lain yang ditarik oleh Griffon dan dikawal oleh Wyvern. Karena jumlah mereka lebih banyak, Lamasu yang menjaga kereta itu tidak sedikit pun khawatir dengan dua binatang ajaib yang juga menuju ke arah yang mereka tuju. Alaric telah memberitahu mereka bahwa mereka dilarang bertarung melawan siapapun karena dia saat ini berada di kerajaan yang berbeda. Siapa yang pergi ke sana? Tanya pemimpin Lamasu. Sebutkan nama dan afiliasimu. Karena Lamasu berkepala manusia, ia mampu berbicara dalam bahasa manusia. William yang baru saja kembali dari utara mengerutkan kening saat melihat kekuatan dahsyat yang saat ini melayang 100 meter dari mereka. Leonhard dan Wyvern menjerit menantang, tetapi Lamasu tidak memperhatikan mereka. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas dan tahu bahwa kedua binatang ajaib itu bukanlah orang yang perlu mereka ajak bicara.
Namaku William von Ainsworth, jawab William dengan bangga. Kalian semua saat ini berada di wilayah udara wilayah kami. Sebutkan nama kalian dan alasan mengapa kalian menuju ke kampung halamanku. Meskipun mereka saat ini kalah jumlah, William mengenali binatang terbang yang semuanya menatap keretanya dengan ekspresi serius. Ini juga sebabnya dia memerintahkan Dev untuk mencegat peleton terbang yang menuju Lon. Dia ingin tahu apakah firasatnya benar. Salam kenal, sepupu, jawab Pangeran Alaric. Lamasu yang menarik kereta terbangnya bergerak maju. Apakah adikku, Putri Ayla, baik-baik saja? William mengangguk dan bahkan tersenyum saat melihat Pangeran Dinasti Zelan yang berwajah jahat. Melihat rombongannya yang perkasa, dia merasa sudah tahu alasan kedatangan mereka. Mungkinkah Anda datang ke sini untuk mengunjunginya? Tanya William. Pangeran Alaric menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sebenarnya, kami datang ke sini untuk meminta Anda dan keluarga Anda untuk melindungi kami sementara waktu. Tempat berlindung. Apa maksud Anda? Ceritanya panjang. Bisakah kita lanjutkan pembicaraan kita setelah tiba di kediaman Anda? Kami telah bepergian selama berhari-hari dan kami sangat lelah. Tentu saja, William tahu bahwa para peri telah menyerbu dinasti Zelan. Akan tetapi, dia berpura-pura tidak menyadari fakta ini. Pertama, dia belum cukup lama mengenal putra mahkota Alaric untuk mempercayainya sepenuhnya. Kedua, dia ingin tahu tindakan putra mahkota selanjutnya setelah dia meninggalkan dinastinya. William telah mengalami apa yang dapat dilakukan keputusasaan terhadap orang-orang. Bocah berambut merah itu ingin tahu apakah Pangeran Alaric termasuk orang-orang yang menyerah pada tekanan semacam itu. William melirik pangeran yang memiliki kantung di bawah matanya dan mengangguk. Ayo pergi ke Lon. Aku akan memimpin jalan. Pangeran Alaric menghela napas lega. Terima kasih. Aku akan membalas budi ini di masa mendatang. Aku akan percaya kata-katamu. William menyeringai saat dia memberi isyarat agar Dev pergi. Leonhard menjerit dan terbang ke arah Lon. Conrad tidak tertinggal jauh di belakang dan terbang di samping kereta terbang itu. Para Wyvern dan Ouroboros waspada saat mereka merasakan kedatangan monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau bukan karena William yang memimpin mereka menuju kota, mereka pasti langsung menyerang mereka. Jekyll, yang juga merasakan kedatangan pasukan yang cukup besar, menunggu di atas tembok kota sambil menatap mereka dari jauh. Dia cukup mengenal ras sapi karena dia telah menyimpan mereka di dalam perutnya sebelum dia meninggalkan benteng yang berhadapan dengan dinasti Zelan. Dia tidak memakannya karena James telah memberitahunya bahwa William memiliki kemampuan luar biasa untuk menjinakkan monster milik kawanan. Meskipun Jekyll tidak yakin apakah Minotaur dan monster sapi lainnya dapat dianggap sebagai bagian dari kawanan, dia tetap membawa mereka masuk agar William dapat menjinakkan mereka di kemudian hari. Itu seharusnya menjadi kejutan yang akan dia berikan kepadanya setelah mereka selesai menyelidiki Tanah Abadi. Tetapi sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, yang menunda kejutan Jekyll untuk anak laki-laki berambut merah itu. Baiklah, kurasa ini juga tidak apa-apa, gumam Jekyll sambil melihat dua kereta terbang yang perlahan turun dari langit. Mungkin pengunjung kita bisa memberi kita berita tentang hal-hal yang terjadi di luar perbatasan kerajaan Helan. Putri Ayla merasa lega melihat saudara-saudaranya selamat dan sehat. Namun, ia juga sedih dengan serangkaian kejadian yang terjadi di kerajaan mereka sendiri. Pangeran Alaric telah pergi ke ruang konferensi tempat William, Matthew, Leah, Ian, Jekyll, dan Celine menunggunya. Mereka ingin ia memberi mereka penjelasan terperinci tentang seberapa kuat pasukan peri. Pangeran Alaric terkejut ketika ia melihat Jekyll dan Celine tidak terpengaruh oleh mantra kontinental. Ia ingin bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa menolak kutukan itu, tetapi ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk itu. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, ia harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa ia layak mendapatkannya. Pangeran Alaric telah diajari sejak usia dini tentang cara memerintah dinasti Zelan. Ia diajari seni negosiasi dan intimidasi. Tentu saja, ia tidak berencana untuk menggunakan opsi kedua karena ia tidak berada di wilayahnya sendiri. Ia adalah seorang tamu, dan seorang tamu harus bertindak sesuai dengan perannya, dan tidak membuat marah tuan rumah. Pangeran Alaric tidak ingin saudara-saudaranya menderita, jadi dia rela mundur selangkah dan merendahkan kedudukannya untuk membentuk kemitraan dengan William dan dua orang dewasa yang bersamanya. Vladimir tidak berpartisipasi dalam pertemuan itu karena dia tidak tertarik. Satu-satunya misinya adalah melindungi Lon dan itu saja. Apapun yang terjadi di luar perbatasannya,
bukanlah urusannya. Bahkan jika seluruh kerajaan Helan berubah menjadi abu, Vladimir tidak akan peduli. Baginya, jatuhnya, kerajaan, kekaisaran, dan dinasti adalah bagian dari siklus alami. Dia tidak peduli dengan kehidupan manusia yang berumur pendek yang tidak penting di hatinya. Saya tidak sempat melihat mereka secara langsung, Pangeran Alrik memulai, tetapi menurut para Minotaur yang bergegas ke istana, para peri semuanya berada di atas peringkat platinum. Tidak ada seorang pun di dinasti Zelan yang sebanding dengan mereka karena yang selamat hanyalah remaja dan anak-anak. Meskipun kami memiliki para jenius yang menjanjikan di jajaran kami, kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap awal peringkat emas. Para peri ajaib mengungguli kami dalam hal peringkat dan kemahiran bertempur. Pangeran Alaric mendesah sambil mengusap dahinya dengan tangannya. Saya malu mengatakan bahwa saya tidak dapat membawa mereka bersama saya dalam pelarian kami. Invasi peri terlalu tiba-tiba dan kebanyakan dari mereka memiliki tunggangan terbang yang terbang langsung menuju ibu kota. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari penguasa Minos, kami pasti sudah ditawan sejak lama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Catatan penulis, ini adalah ringkasan singkat tentang peringkat kekuatan dalam novel ini. Peringkat logam untuk manusia, dan peringkat kelas untuk binatang. Kurung tutup, tembaga sama dengan pemula, amatir. Perunggu sama dengan kelas E, perak sama dengan kelas D, emas sama dengan kelas C, platinum sama dengan kelas B, nitril sama dengan kelas A, adamantium sama dengan binatang 100 tahun, hitam sama dengan binatang 1000 tahun, sein sama dengan binatang segudang. Adapun tingkatan sihir, mereka diurutkan berdasarkan lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga hingga lingkaran ke-10. Saya menambahkan bab tambahan untuk peringkat, jadi periksa untuk mendapatkan rekap tentang sistem peringkat novel ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengangkat alis saat dia melirik gurunya, Selin. Gurunya yang cantik telah memberitahunya sejak lama bahwa para peri ajaib lebih kuat dari manusia. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat mereka karena dia belum pernah menghadapi satupun dari mereka dalam pertempuran. Tingkat kekuatan William saat ini berada di tahap tengah peringkat platinum. Namun, jika dia melepaskan semua kemampuannya, kecakapan bertarungnya dapat dengan mudah mencapai tahap akhir peringkat mithril. Selin membalas tatapan muridnya dengan dingin karena dia mengerti jalan pikiran William. Jangan khawatir, dengan tingkat kekuatanmu saat ini, bahkan elf jenius biasa pun tidak sebanding denganmu, kata Selin. Yang harus kau khawatirkan adalah kapten dan komandan ekspedisi elf ini. Kalau aku tidak salah, mereka sudah mencapai pangkat adamantium. Ekspresi Matthew, Leah, Ian, dan Pangeran Alaric berubah muram saat mendengar pernyataan Selin. Saat ini, kecakapan bertarung Matthew dan Leah berada pada tahap awal pangkat platinum. Hal yang sama juga berlaku untuk Pangeran Alaric yang ahli dalam seni bela diri dan pertarungan sihir. Apa rencanamu sekarang, Pangeran Alaric? Tanya William. Putra mahkota dinasti Zelan mengangkat kepalanya untuk melihat William. Tidak mungkin aku bisa merebut kembali dinastiku dengan kekuatan yang kumiliki saat ini. 30 Lamasus yang menemani kita dalam pelarian adalah kekuatan tempur saat ini yang kita, keluarga kerajaan, miliki. Jika memungkinkan, saya ingin tinggal di sini, di Lon, sambil memikirkan tindakan kita selanjutnya. Saya minta maaf karena saya belum memikirkan hal lain selain mencapai tempat ini. Pangeran Alaric menatap William dengan tatapan serius. Apakah Anda mengizinkan kami tinggal? Semua orang di ruangan itu melirik William. Meskipun Matthew dan Leah lebih tua darinya, William adalah komandan ksatria dari Ordo Ksatria. Pangkatnya lebih tinggi dari mereka karena, selama masa perang, komandan ksatria berpangkat jenderal. Tentu saja Anda boleh tinggal, jawab William sambil tersenyum. Namun, itu tidak akan gratis. William tahu bahwa membiarkan Pangeran Alaric tinggal adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, ia juga mengerti bahwa jika ia mengizinkannya tinggal secara gratis, putra mahkota akan berpikir bahwa ia memiliki motif tersembunyi di balik keramah tamahannya. Lebih baik menetapkan beberapa persyaratan untuk kerja sama mereka sehingga kedua belah pihak bisa merasa tenang. Aku ingin 10 Lamasus di bawah komandomu bekerja untukku, kata William. Saat ini, aku kekurangan tenaga. Sama seperti yang terjadi pada dinastimu, kerajaan Helan dikepung oleh organisasi bernama Deus. Aku butuh semua pasukan tempur yang bisa kudapatkan.
Pangeran Alaric menganggukkan kepalanya. Dia sudah menduga hasil ini, jadi dia telah mempersiapkan diri untuk berkompromi dan memindahkan hingga 20 lamasus untuk membantu perjuangan William. Untungnya, William hanya meminta 10, yang membuat pangeran sedikit lega. William, nanti, beri aku waktu, kata Jekyll sambil tersenyum nakal. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. William menatap Dr. Gigi Lon dengan curiga karena Jekyll selalu membuatnya merinding. Bocah berambut merah itu merinding saat melihat senyum nakal terpampang di wajah Dr. Gigi itu. Dia merasa seolah-olah akan bertransaksi dengan seorang penipu, dan dia tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya ditipu tanpa perlawanan apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagaimana pertemuanmu dengan Sir William? Putri Ayla bertanya begitu kakaknya, Pangeran Alaric, muncul di rumah yang ditunjuk William sebagai tempat tinggal sementara keluarga kerajaan dari dinasti Zeeland selama mereka tinggal di Lon. Itu adalah rumah yang dibangun untuk tamu VIP yang memutuskan untuk mengunjungi Lon. Rumah ini berlantai 2 dan hanya berjarak 100 meter dari kediaman Ainsworth. Berjalan dengan baik, jawab Alaric sambil duduk di sofa nyaman di ruang tamu mereka. Mereka orang baik, Putri Ayla mengangguk setuju. Sejak dia tiba di Lon, keluarga Ainsworth memperlakukannya dengan baik. Tuannya, Archon Kehidupan, Owen, telah mengajarinya banyak hal. Bahkan istri mudanya memperlakukan Putri Ayla seperti anggota keluarga dan sering mengundangnya untuk makan siang dan makan malam bersama mereka. Kakak, apakah menurutmu kita akan dapat merebut kembali dinasti kita? Putri Ayla bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pangeran Alaric menatap langit-langit dan tidak memberikan jawaban. Dia dan Putri Ayla sama-sama tahu bahwa merebut kembali dinasti mereka dari tangan para peri hanyalah angan-angan. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berharap keajaiban akan terjadi. Pangeran Alaric tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menunggu ras Minotaur mendapatkan kembali kekuatan mereka. Saat itulah dan hanya saat itulah mereka akan memiliki kesempatan untuk menantang para peri. Satu-satunya pertanyaan adalah, kapan Raja Minos dan rakyatnya akan mendapatkan kembali kekuatan mereka? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Pangeran Alaric. Mungkin, bahkan Raja Minos sendiri tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Namun, satu hal yang jelas, ini adalah masa-masa yang gelap dan sulit. Saat di mana harapan sirna, dan keselamatan tidak dapat ditemukan, Tuan Jekyll, kau akan membawaku kemana? Tanya William. Jekyll hanya tersenyum dan menempelkan jari di bibirnya. Ini rahasia, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Mereka berdua saat ini sedang menunggangi salah satu Wyvern yang telah menjadi salah satu pelindung Lon. William tidak tahu mengapa mereka harus berbicara jauh dari Lon. Jauh di dalam hatinya, ia berharap Jekyll tidak akan menggunakannya sebagai spesimen untuk eksperimennya. Karena ini adalah urusan pribadi, Ian tidak diizinkan untuk menemani William. Hal ini membuat half-elf itu berpikir bahwa apapun yang ingin dibicarakan oleh Dr. Gigi Lon, harus dilakukan secara rahasia. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tempat yang familiar. Itu adalah hutan sunyi tempat William berlatih di bawah bimbingan Sentinel Lon, Trent, dan guru biarawan mabuknya, Dwayne. Wyvern itu mendarat di tanah lapang di samping danau dan mempersilakan kedua penumpangnya turun. Jekyll kemudian menyilangkan lengan di dadanya sambil menatap anak laki-laki berambut merah di depannya. Kakekmu berkata bahwa kau dapat menjinakkan binatang berjenis kawanan. Apakah kau benar-benar dapat melakukannya? William mengangguk. Di masa lalu, ia telah menggunakan kontrak untuk menjadikan Spire dan Psoglaf sebagai anggota sementara kawanannya. Alasannya, kelas pekerjaan gembalanya tidak memiliki keterampilan menjinakkan. Metode yang ia gunakan untuk menjadikan Hippogriff dan Trollhound sebagai bagian dari kawanannya adalah dengan mengundang mereka menggunakan janji dan kompromi. Ia berjanji kepada Hippogriff bahwa ia akan menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka jika mereka menjadi bagian dari kawanannya. Berkat perjanjian ini, kelas pekerjaan gembala entah bagaimana dapat menjinakkan makhluk-makhluk ajaib ini dan menambahkan mereka ke kawanannya. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa keilahian bidak catur raja secara diam-diam membantunya di belakang layar. Jekyll menyeringai, baiklah, mengapa kau tidak mencoba keterampilan menjinakkanmu itu? Berbaliklah sebentar. William patuh menuruti perintah Jekyll dan berbalik. Tiba-tiba, keheningan hutan sunyi berubah dan tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi.
Anak laki-laki berambut merah itu hendak menoleh ketika sebuah tangan menahan kepalanya agar tidak bergerak. Apakah aku menyuruhmu menoleh? Suara Jekyll, yang dipenuhi intimidasi, membuat William bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya. Cengkeraman kuat yang mengunci kepalanya itu nyata. William merasa bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari cengkeraman Jekyll. Beberapa menit berlalu, dan getarannya akhirnya berhenti. Jekyll bersendawa keras saat dia melepaskan kepala William. Ketika anak laki-laki berambut merah itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, dia masih tidak berani melihat ke belakang. Dia takut dokter gigi itu akan sekali lagi mencengkeram kepalanya dan, kali ini, mematahkannya dari tubuhnya. Baiklah, sekarang kau bisa berbalik, kata Jekyll. William dengan hati-hati menoleh ke belakangnya dan rahangnya langsung ternganga melihat pemandangan yang ada tepat di depan matanya. Lebih dari 100 bis dengan berbagai ukuran tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Setidaknya ada 20 Lamasus, 50 Red Minotaur, lebih dari 100 Inferno Bull, dan seekor Giant Demi-Human Ox yang tingginya lebih dari 6 meter. Jekyll terkekeh saat melihat wajah William yang tercengang. Dia tidak menyangka keterkejutannya akan mampu membuat bocah narsis berambut merah itu terdiam, yang membuatnya berpikir bahwa usahanya akan sia-sia. Ayo, berusahalah untuk menjinakkan mereka, desak Jekyll. William menganggukkan kepalanya saat dia berjalan ke arah Giant Ox yang memancarkan aura Millennial Beast. Jika dia tidak mengembangkan Shepherd Job kelasnya, William yakin tidak mungkin dia bisa menambahkan makhluk kuat ini ke kawanannya. Dia masih merasa menyesal tentang Titanic Green Scarlet Trollhound yang telah menolak undangannya. Karena itu, William ingin memiliki skill penjinakan yang dapat menangkap makhluk hair type apapun dengan peluang yang lebih besar. Ketika ia memperoleh job kelas Quickshot Shepherd, William tidak menyangka bahwa job kelas barunya ini akan memungkinkannya untuk menciptakan 12 skill pilihannya sendiri. Dengan kekuatan sistem, setiap ujian yang telah ia lalui memungkinkannya untuk menciptakan satu skill. Hal ini membuat William sangat senang, jadi ia dan sistem telah berkolaborasi untuk merancang skill paling optimal yang dapat ia gunakan untuk memperkuat dirinya dan Heart di bawah komandonya. Saat ini, Quickshot Shepherd memiliki total 12 skill. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Quickshot War Art lebih besar dari skill aktif. Memungkinkan Quickshot Shepherd untuk menggunakan War Arts miliknya sendiri. Jumlah maksimum War Arts yang dapat dibuat adalah 13. Kurang dari bis taming lebih besar dari skill aktif. Melempar bola cahaya ke bis apapun yang dapat dijinakkan. Peluang penjinakan akan meningkat jika bis lebih lemah dari Shepherd. Peluang penjinakan akan meningkat jika bis memiliki kesan yang baik terhadap Shepherd. Peluang penjinakan akan meningkat jika bis dalam kondisi lemah. Hanya berlaku untuk bis tipe kawanan. Kurang dari Beacon of Hope lebih besar dari skill pasif. Setiap anggota kawanan di bawah komando Shepherd menerima plus 50 enhancement untuk semua stat. Kurang dari Shepherd's Blessing lebih besar dari skill aktif. Shepherd dapat memilih satu blessing untuk diberikan kepada seluruh kawanan. Setiap spell memberikan plus 20 enhancement yang sesuai dengan stat masing-masing. Hanya satu blessing yang dapat aktif dalam satu waktu. Kekuatan sapi, keanggunan kucing, kemegahan elang, kelicikan serigala, Turtle's Wisdom, kurang dari Freedom Striders lebih besar dari skill aktif. Semua anggota kawanan Shepherd mendapatkan kebebasan bergerak di medan apapun. Mereka tidak akan mengalami batasan apapun yang akan menghalangi pergerakan mereka. Selama mantra ini berlaku, kawanan akan dapat bergerak di bawah air seolah-olah mereka berjalan, atau berlari di darat. Kurang dari heroism lebih besar dari skill pasif. Saat anggota kawanan bertarung melawan lawan yang memiliki pangkat satu atau beberapa pangkat lebih tinggi dari mereka, semua statistik mereka akan meningkat sebesar 50%. Kurang dari herd immunity lebih besar dari skill pasif. Semua anggota kawanan mendapatkan semua ketahanan alami Shepherd. Jika Shepherd memiliki kekebalan terhadap status penyakit atau gangguan kesehatan, semua anggota kawanan akan memiliki kekebalan ini. Kurang dari underwater breathing lebih besar dari skill aktif. Semua anggota kawanan mendapatkan kemampuan untuk bernapas di bawah air. Kurang dari Guardian of the Heart lebih besar dari skill aktif. Memungkinkan gembala untuk berubah menjadi bis apapun yang menjadi anggota kawanannya. Skill ini akan berlangsung selama 1 jam. Skill ini dapat dibatalkan kapan saja.
Kurang dari Healing Wind lebih besar dari. Skill aktif. Gembala memanggil angin sepoi-sepoi yang menyembuhkan hingga 2000 poin kesehatan dalam radius 20 meter. Kurang dari Kinship Evolution lebih besar dari. Gembala dapat memilih satu bis untuk membentuk perjanjian dengan mereka dan membiarkannya berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Hanya satu bis yang dapat menggunakan Kinship Evolution pada waktu tertentu. Kurang dari Unstoppable Thousand Beast Charge lebih besar dari. Skill aktif. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota kawanan memperoleh 80% ketahanan terhadap serangan jarak jauh. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota kawanan memperoleh 80% ketahanan terhadap serangan sihir. Setiap anggota kawanan akan menerima penghalang sihir yang dapat menahan hingga 100.000 poin kesehatan kerusakan. Setiap anggota herd yang menerima damage yang melampaui 100.000 health points akan segera kehilangan efek buff ini. Skill ini hanya dapat digunakan jika herd memiliki 1000 anggota atau lebih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Berkat rangkaian skill ini, William yakin bahwa ia akan mampu memperkuat herd-nya ke level berikutnya. Saat ini, ia hanya kekurangan skill points. Inilah mengapa ia tidak dapat mengupgrade semuanya secara bersamaan. Namun, ia tahu bahwa, ketika semua skill ini terbuka, herd-nya akan mampu mencapai potensi penuh mereka. Skill-skill ini akan memberi William kekuatan untuk membuat perbedaan dalam perang di mana ia sangat dirugikan binatang 1000 tahun, Erchitu, merasakan kekuatan yang asing, namun hangat, membasahi tubuhnya. Ia merasa sangat nyaman, namun, instingnya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh membiarkan dirinya terbuai oleh kekuatan yang perlahan mengikatnya pada keinginan seseorang. Erchitu adalah kerbau putih raksasa yang tinggi dan lebarnya hampir sama dengan keran neraka iblis yang pernah membantu William selama pecahnya penjara bawah tanah. Kedua tanduknya sangat besar, yang membuatnya sangat mengesankan. Sayangnya, kekuatannya saat ini berkurang setengahnya karena kekuatan mantra kontinental yang telah memengaruhi setiap makhluk di benua yang memiliki pangkat Centennial dan di atasnya. Satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh mantra itu adalah yang sangat kuat seperti Pseudo Demigod dan Demigod. Minos, penguasa Minotaur, dan Ratu Semut telah terpengaruh oleh mantra itu. Namun, karena tujuan utama Ratu Semut adalah bertelur, ancamannya tidak berkurang. Hanya Minos, Raja Ras Minotaur, yang sangat menderita karena mantra itu. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menutup istana mereka untuk mencegah para peri menangkap rakyatnya. Erchitu melawan mantra penjinakan William dengan sekuat tenaga. Meskipun kekuatannya saat ini telah turun ke tahap awal peringkat 100 tahun, ia masih merupakan monster yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, keterampilan penjinakan gagal dan kerbau putih raksasa terengah-engah karena upayanya untuk melawan mantra William. Terkutuklah kau, kata Erchitu melalui telepati saat ia membuka matanya untuk menatap William. Namun, saat matanya tertuju pada bocah itu, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya yang buas. Kakau, Erchitu tersentak kaget saat ia menatap William dengan tak percaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kerbau putih raksasa mencoba untuk menopang dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Karena mantra kontinental dan kelaparan di dalam perut Jekyll, ia terlalu lemah untuk berdiri. Namun, matanya tetap kuat saat ia menatap bocah berambut merah di depannya. Mendekatlah, nak, kata Erchitu. Aku janji tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. William tidak mengedipkan mata dan melangkah maju tanpa rasa takut. Jekyll, yang berdiri di dekatnya, mengerutkan kening dan bersiap untuk membela bocah itu jika Erchitu mencoba sesuatu yang aneh. Ketika William hanya berjarak 2 meter dari kepala sapi raksasa, Erchitu mengendus tubuh bocah itu seolah mencoba memastikan kecurigaannya. Namamu, tanya Erchitu. William, jawab William. Erchitu menyipitkan matanya lalu menanyakan pertanyaan terpenting yang dapat dipikirkannya. Apa profesimu? William tersenyum karena dia mengerti arti sebenarnya di balik pertanyaan sapi putih raksasa itu. Dia kemudian teringat pelajaran singkat Daud sebelum dia dikirim ke alam surgawi untuk mengambil bagian dalam 13 ujiannya. Aku, penjaga abadi kawanan, kata William dengan bangga. Ia kemudian menatap sapi putih raksasa yang tergeletak di tanah dengan ekspresi serius. Apakah kau akan menghormati sumpah yang dibuat oleh leluhurmu? Erchitu terkekeh, tetapi terbatuk beberapa saat kemudian.
Tubuhnya yang melemah masih terasa sakit karena tertahan di perut Jekyll dan tawa yang dilakukannya hanya memperburuk keadaan. Sebelumnya, apakah kau mencoba membuat kontrak denganku? Ercitu bertanya. William merenung sejenak karena ia tahu bahwa binatang buas yang sombong di depannya menuntut jawaban yang jujur. Setelah mengatur pikirannya, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya dan tidak, jawab William. Ya, itu adalah bentuk kontrak, mirip dengan bis kompanion, tetapi berbeda. Apa yang kucoba lakukan sebelumnya adalah menambahkanmu ke kawananku. Singkatnya, aku menambahkanmu ke pasukan pribadiku sendiri. William kemudian menatap Lamasus, Minotaur, dan Flaming Bull yang juga tergeletak di tanah. Tidak hanya kau, aku juga berencana untuk menambahkan mereka ke kawananku, lanjut William. Setelah melihat binatang buas yang tumbang selama setengah menit, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke sapi raksasa yang menatapnya dengan ekspresi serius. Ercitu, aku memintamu untuk bertarung untukku, kata William. Bertarunglah untukku, dan aku akan memenuhi sumpahmu. Bagaimana menurutmu? Semua binatang yang saat ini dalam kondisi lemah telah mendengarkan percakapan William dan Ercitu. Mereka juga menyadari sesuatu yang sangat berbeda tentang aura anak laki-laki berambut merah itu dan Ercitu telah mengonfirmasi kecurigaan mereka. William adalah pelindung abadi kawanan dan ras Minotaur telah bersumpah untuk melayani Dewa Gembala dan murid-murid pilihannya yang akan mengenakan jubahnya di alam fana. Para binatang yang melindungi dinasti Zelan sekarang harus membuat pilihan. Memenuhi sumpah mereka dan mengikuti William, atau menolaknya dan tetap setia kepada raja mereka. Katakan padaku tujuanmu, tuntut Ercitu. Ekspresi wajahnya tampak rumit saat ia mengajukan pertanyaan lain kepada Half-Elf. Meskipun kami telah bersumpah kepada Eternal Guardian, kami tidak dapat mengkhianati raja dan warga dinasti kami. Apa rencanamu mengenai dinasti Zelan? William tahu bahwa ia kini berada di titik balik negosiasi halus antara dirinya dan komandan ras Minotaur. Bergantung pada jawabannya, Ercitu dan para bis lainnya akan bergabung dengannya atau melawannya dengan segala cara yang mereka miliki. Aku tidak menginginkan kekuasaan. Anak laki-laki berambut merah itu meletakkan tinjunya yang terkepal di dadanya seolah-olah hendak bersumpah. Tujuanku adalah untuk melawan organisasi yang telah membawa kekacauan ke benua ini, serta untuk menangkis orang asing yang telah menyerbu tanah kami. Inilah tujuanku. Lalu apa yang akan kau lakukan setelah kau menyelesaikan tujuanmu? Tanya Ercitu. Bagaimana dengan dinasti kita? William menggaruk kepalanya sambil tersenyum malu kepada si lembu raksasa. Ah, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Tidakkah kau tahu bahwa putra mahkota adalah sepupu jauhku? Petik 2. Sepupu jauh. Ya, faktanya, putra mahkota Alaric saat ini berada di Lon. Ah, Lon adalah kampung halamanku dan hanya beberapa mil jauhnya dari sini. Kau bisa menemuinya nanti setelah kita selesai dengan urusan kita. William memanggil tongkat gembalanya dan memegangnya erat-erat dalam genggamannya. Ia kemudian mengarahkan ujungnya ke wajah Ercitu. Meskipun David telah memberitahunya bahwa ras Minotaur adalah penjaga para gembala, ini adalah sumpah yang dibuat ribuan tahun yang lalu. Ia tidak tahu apakah para Minotaur saat ini masih akan menghormati sumpah kuno ini. Satu hal yang pasti, apakah mereka menghormatinya atau tidak, William bertekad untuk menambahkan Ercitu dan bawahannya ke kawanannya, suka atau tidak. Aku akan bertanya lagi, maukah kau berjuang untukku? Tanya William, tidak ada ancaman dalam kata-katanya. Namun, ia memancarkan aura yang kuat yang tidak akan menerima jawaban tidak. Ercitu tahu bahwa saatnya untuk membuat pilihan telah tiba. Para binatang buas yang tergeletak di tanah menatap pemimpin mereka dan menunggu jawabannya. Apapun keputusan Ercitu, mereka akan mengikutinya sebagai bawahan setianya. Jawabanku adalah, berpikir bahwa James benar, kata Jekyll dengan rasa ingin tahu yang tak tersamar. Bagaimana caramu melakukannya? Tidak, jangan katakan apapun. Biarkan aku membedahmu. Aku berjanji akan menyatukanmu kembali seperti baru. William buru-buru bersembunyi di belakang Ercitu yang kini berdiri tegak. Setelah menambahkan mereka ke kawanannya, William menyuruh mereka memakan lollipop merah muda lili untuk menghilangkan efek status yang telah mengganggu tubuh mereka. Setelah itu, ia menggunakan Healing Wind untuk membantu mereka pulih dari cedera apapun yang telah mereka derita. Ketika William bertanya kepada Ercitu dengan cara yang hati-hati bagaimana mereka bisa sampai di sini, Ercitu berkata bahwa mereka ditelan oleh Jekyll dan disimpan di dalam perutnya.
Hal ini membuat William menjadi semakin waspada terhadap Dokter Gigi Lon yang selalu tersenyum. Ia juga bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Dokter Gigi itu sendirian. Ledakan terakhir Jekyll yang ingin membedahnya membuat William menyadari bahwa Dokter Gigi itu setengah serius dengan godaannya. Jika diberi kesempatan, dia benar-benar akan membedah William untuk mencari tahu apa yang membuatnya bersemangat. Jekyll menyeringai saat melihat reaksi anak laki-laki itu. Namun, karena masalah dengan ras Minotaur sudah selesai, sekarang saatnya untuk kembali ke Lon. Jekyll menunggangi Wyvern dan kembali lebih dulu karena William mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Ercitu secara pribadi. Meskipun dia penasaran, Dokter Gigi memutuskan untuk memberi William privasi dan membiarkannya mengurus urusannya sendiri. William dan Ercitu berdiskusi selama 1 jam sebelum menuju ke Lon. Ketika prosesi lebih dari 100 binatang muncul di wilayah tanggung jawab mereka, Luffy dan para Wyvern segera pergi untuk mencegat mereka. Namun, ketika mereka melihat William duduk di bahu sapi putih raksasa, para pembela Lon menurunkan penjagaan mereka dan membiarkan sekutu baru mereka lewat. Anak-anak yang melihat binatang yang belum pernah terlihat sebelumnya itu untuk pertama kalinya memandang mereka semua dengan heran. Sudut bibir Ercitu berkedut ketika William meninggalkannya di dekat pintu masuk Lon tempat Luffy biasanya duduk. Kedua binatang raksasa itu duduk berhadapan sementara anak-anak Lon bermain di samping mereka. Apakah ini selalu terjadi? Ercitu bertanya kepada Luffy melalui telepati. Luffy menganggukkan kepalanya dan menyeringai kepada rekan barunya yang berkata, "Kau akan terbiasa dengan ini." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepupu, kupikir aku sudah melebih-lebihkanmu, tapi ini, bagaimana kau bisa melakukan ini? Pangeran Alaric bertanya dengan tidak percaya. Ketika William kembali ke Lon, Pangeran Alaric adalah salah satu orang yang pergi menemuinya karena ada sesuatu yang perlu didiskusikannya. Namun, ketika dia melihat William duduk di bahu Ercitu, sang pangeran tidak dapat menyembunyikan keterkejutan yang menyebar di wajahnya. Setelah melarikan diri dari ibu kota mereka, dia memerintahkan Lamasus untuk pergi ke medan perang tempat Ercitu dan binatang buas lainnya ditempatkan. Ketika dia tiba di sana, tidak ada satupun binatang buas yang dapat ditemukan. Yang dia lihat hanyalah para prajurit yang telah berubah menjadi patung, masih memegang senjata dan mengenakan baju zirah mereka. Setelah mengambil beberapa perlengkapan penting dari kamp tentara seperti makanan, air, dan pakaian, putra mahkota Alaric langsung menuju ke Lon untuk meminta William dan keluarganya untuk melindungi mereka. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan komandan binatang dinasti mereka di Lon. Itu karena karismaku yang meluap, jawab William sambil mengibaskan rambutnya. Untuk sementara, Ercitu akan bekerja sama denganku untuk melawan The Organization di kerajaan Helan. Maaf, tetapi aku tidak dapat berjanji bahwa kami akan membantumu mengambil kembali dinastimu. Kami tidak dapat mengalahkan para peri dengan kekuatan kami saat ini. Williams mendesah sambil melihat ke arah sapi putih raksasa di kejauhan. Satu binatang milenium tidak akan membuat perbedaan pada tahap ini. Meskipun Ercitu kuat, dan telah memulihkan kekuatannya hingga ke puncak, itu saja tidak cukup untuk menggulingkan pasukan peri yang telah menempatkan diri di dalam ibu kota dinasti Zelan. William khawatir tentang gerbang teleportasi yang sedang dibangun para peri, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Sebelum ia mengkhawatirkan urusan orang lain, ia perlu memperbaiki masalahnya sendiri terlebih dahulu. Untuk saat ini, ia berencana untuk mendapatkan beberapa sumber daya dari Tanah Abadi untuk memperkuat pasukan pribadinya sendiri. Sekarang setelah ia memperoleh api pemurnian, Dracoli pasti akan memperkuat pertahanan Avalon. Ia tidak menyangka bahwa William akan mencuri salah satu harta tak ternilai yang tersembunyi di dalam benteng. Dracoli berpikir bahwa ia dapat dengan mudah menangkap William menggunakan antek-anteknya dan memaksanya untuk melepaskan segelnya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sistem tertentu telah sepenuhnya memetakan bagian dalam benteng dan memberi label lokasi harta karun yang akan bermanfaat bagi tujuan William untuk melawan para penjajah. Dracoli mungkin kuat, tetapi tidak dapat melakukan apapun dalam kondisinya saat ini. Serangan yang dibentuknya untuk mencegah William mengambil Tanah Abadi adalah hal yang hanya terjadi satu kali. Ia telah menggunakan energi gelap yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk membunuh bocah itu, tetapi semuanya sia-sia. Alih-alih mengambil nyawanya, sistem dengan senang hati menyerap energi gelap dan mengubahnya menjadi poin pengalaman. Sekarang setelah kau memiliki kekuatan yang cukup besar di sisimu,
apakah kau akan menguasai kerajaan Helan? Pangeran Alaric bertanya. Ia ingin tahu apakah William akhirnya berencana untuk melawan organisasi yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Belum, William menggelengkan kepalanya. Satu binatang milenium tidak cukup. Aku butuh lebih banyak bantuan. Aku akan memberimu komando atas semua Lamasus yang bersamaku saat ini, kata Pangeran Alaric tegas. Dia tahu bahwa semakin cepat William berurusan dengan The Organization, semakin cepat dia bisa berurusan dengan para elf, yang merupakan ancaman terdekat bagi kerajaan si bocah berambut merah. William mempertimbangkan tawaran Pangeran Alaric dengan saksama sebelum menganggukkan kepalanya. Aku menerima tawaranmu yang murah hati, tetapi tinggalkan 5 dari mereka. Selain itu, tetaplah tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama kamu di sini, aku bisa menjamin keselamatanmu. Menjamin keselamatanku. Pangeran Alaric mengangkat alisnya. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu? William tidak menjawab pertanyaan pangeran dan hanya tersenyum. Bahkan jika dia memberitahu putra mahkota bahwa seorang demigod saat ini sedang menjaga Lon, dia merasa bahwa Pangeran Alaric tidak akan mempercayainya. Karena itu masalahnya, dia hanya memutuskan untuk bersikap tenang dan memberikan kesan misterius. Melihat bahwa William tidak berencana untuk menjawab pertanyaannya, dia memutuskan untuk bertanya. Sekarang apa? Meskipun pertanyaan sang pangeran hanya terdiri dari 2 kata, maknanya tersampaikan dengan baik. Aku harus meninggalkan Lon, kata William dengan ekspresi penuh tekad. Aku harus mencari sekutu selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, tanya Pangeran Alaric. Apakah kau punya semacam tenggat waktu? William mengangguk. 3 bulan. Setelah 3 bulan, situasi saat ini akan memburuk. Ketenangan sebelum badai akan berlalu dan kekuatan dahsyat akan menyapu seluruh daratan. Jika kita tidak ingin tertiup angin kencang, kita harus bersiap menghadapi dampaknya. Bocah berambut merah itu menatap awan kelabu yang menggantung di langit. Awan yang telah menebarkan suasana suram ke dalam hati para penyintas di benua selatan. Jika memungkinkan, dia ingin menyapu mereka dan membiarkan cahaya matahari menghangatkan hati semua orang. Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mengumpulkan sekutu sebanyak mungkin. Dia hanya punya waktu 3 bulan untuk melakukannya, dan bahkan William sendiri tidak tahu apakah dia akan berhasil dalam usaha ini. Aku akan berangkat besok, sampai jumpa nanti, Pangeran Alaric, kata William lembut. Ia kemudian berjalan menuju kediaman Ainsworth untuk memberitahu Matthew, Leah, Celine, Ian, dan Jekyll tentang rencana yang ada dalam benaknya. Meskipun ia ingin tinggal di Lon selama beberapa hari lagi, waktu tidak berpihak padanya. Ia sudah punya beberapa ide tentang siapa yang akan ia undang untuk bertarung bersamanya. Satu-satunya pertanyaan adalah, berapa harga yang harus ia bayar untuk mendapatkan bantuan mereka? Jaga dirimu baik-baik, oke? Kata William sambil memeluk keponakannya yang menggemaskan, If. Selalu dengarkan kakak Matthew dan kakak Leah, oke? Jawab If sambil memeluk William dengan gembira. William mendesah sambil enggan melepaskan diri dari pelukan gadis kecil itu. Ia kemudian memanggil tongkat kayu kecil yang telah David tempelkan di suratnya yang berisi 200.000 poin dewa. Ini hadiahku untukmu. William menyerahkan tongkat kayu kecil itu kepada gadis kecil yang cantik yang telah merebut tongkat itu dari tangan William. Selalu bawa saat kau keluar rumah. If hampir selalu melihat William membawa tongkat kayu. Ada kalanya ia bahkan meminta William untuk membiarkannya bermain dengan tongkat itu. Karena itu, ia menjadi senang saat diberi tongkat miliknya sendiri. If melambaikan tongkat kayu kecil yang panjangnya hanya 24 inci itu. Ia terkikik saat anak-anak bebek berkicau di samping kakinya, sambil melihatnya bermain-main dengan tongkat itu. William tidak dapat menahan senyum saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa David ingin Hawa menjadi muridnya juga, dia tahu bahwa keponakannya yang menggemaskan akan aman selama Dewa Gembala menjaganya. Aku akan pergi sekarang, Master, Big Brother, dan Big Sister, kata William. Jaga diri kalian saat aku pergi. Oliver akan menemanimu, kata Celine sambil menepuk kepala William. Dia bosan akhir-akhir ini dan ingin berpetualang. Ajaklah dia bersamamu. William menganggukkan kepalanya. Memiliki Oliver bersamanya adalah hal yang hebat karena master keduanya adalah sekutu yang sangat bisa diandalkan. Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri. Leah memeluk William setelah Celine melangkah mundur. Ingat, kami akan selalu menunggu di sini di Lon.
Jika keadaan menjadi sulit, kamu dapat kembali kapan saja kamu mau. Oke, komentar William dan memeluknya kembali. Dia kemudian diam-diam membisikkan sesuatu di telinga Leah yang membuat wajahnya menjadi merah padam. Sekarang bukan saatnya untuk itu, Leah dengan main-main memukul kepala William dengan tangannya yang terkepal. Tenang saja, setelah semua ini selesai, aku akan mempertimbangkannya. William terkekeh sambil mengacungkan jempol pada kakaknya Matthew. Meskipun mereka sepupu, keduanya memperlakukan satu sama lain sebagai saudara kandung, jadi William menginginkan yang terbaik untuknya. Matthew tidak menyadari apa yang dibisikkan adiknya yang nakal itu di telinga istrinya, tetapi karena mengenal William, itu pasti sesuatu yang tidak baik. Aku tidak akan menyuruhmu untuk menjauh dari masalah, karena inilah yang sebenarnya ingin kau lakukan, kata Matthew sambil menepuk bahu William. Namun, seperti yang dikatakan Leah, Anda selalu dapat kembali ke sini saat keadaan menjadi tidak terkendali. Selama dia ada di sini, kita akan aman. William setuju dengan perkataan Matthew, tetapi dia juga tahu bahwa dirinya sendiri tidak ditakdirkan untuk berada di tempat yang aman. Saat ini, masih ada harta karun yang perlu dia ambil dari tanah abadi. Akan tetapi, untuk mendapatkan harta karun tersebut, dia membutuhkan bantuan tambahan. Dia merasa bahwa Drakoli tidak akan mempermudah keadaan kali ini, dan dia harus berjuang keras jika ingin kembali ke tanah abadi. Bahkan dengan tambahan Ercitu dan ras Minotaur, William tidak yakin bahwa itu cukup untuk membalikkan keadaan agar menguntungkannya. Aku ingin ikut denganmu, tetapi ada beberapa hal yang perlu kulakukan di sini, Dillon, kata Jekyll sambil berjalan ke arah William. Dia kemudian menyerahkan beberapa ramuan regenerasinya yang berisi darah troll kepada William. Ambillah ini, mungkin ini akan berguna untuk apapun yang akan kamu lakukan. Terima kasih, Sir Jekyll. Jangan berterima kasih padaku, biarkan aku membedahmu sekali saja. Tubuh William tanpa sadar menggigil saat dia mundur beberapa langkah. Jelas, dia tidak bisa lengah dengan dokter gigi yang tersenyum itu sedetik pun. Leonhard turun dari langit sambil menarik kereta terbang di belakangnya. Wyvern milik Conrad mengitari langit karena mereka juga akan menemani William dalam perjalanannya. Sebelum dia naik ke kereta, William melirik sekali lagi ke orang-orang yang dicintainya dan melambaikan tangannya. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke kampung halamannya. Dia berharap saat-saat itu tiba, semuanya sudah beres. Dengan pekikan yang kuat, Leonhard membubung ke langit. Lamasus yang sekarang menjadi bagian dari kawanan William terbang dalam formasi untuk melindungi kereta terbang. Ercitu dan binatang buas lainnya telah memasuki domain 10.000 binatang karena mustahil bagi mereka untuk mengejar William saat bepergian di darat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa jam setelah William meninggalkan Lon, seekor angsa putih terbang di langit saat melarikan diri dari bagian timur kerajaan Helan. Makhluk itu baru saja memulihkan kekuatannya beberapa hari yang lalu dan memutuskan untuk melarikan diri dari wilayahnya untuk mencari tempat yang aman untuk menunggu perang yang akan datang. Dari luar, makhluk itu tampak seperti angsa biasa yang bisa dilihat di mana saja. Namun, sebenarnya makhluk itu adalah binatang milenium yang menyamar. Binatang milenium ini adalah makhluk yang sangat licik dan sering memakan manusia yang tidak curiga yang mengira bahwa makhluk itu adalah binatang buas yang bisa mereka panggang untuk makan siang. Makhluk itu senang melihat keputusasaan di wajah manusia yang telah dimakannya hidup-hidup karena kebodohan mereka. Ketika tiba di wilayah udara Lon, makhluk itu terkejut ketika merasakan banyak binatang buas yang kuat tinggal di kota kecil itu. Hal ini menggelitik rasa ingin tahunya, jadi ia memutuskan untuk menyelidiki. Angsa putih itu mendarat di dekat kediaman yang paling megah karena ia telah mempelajari adat istiadat manusia. Ia tahu bahwa mereka yang menguasai suatu wilayah selalu tinggal di rumah terbesar di setiap kota. Saat itulah angsa putih itu melihat Hawa. Karena angsa putih adalah binatang milenium, ia memiliki persepsi yang sangat kuat. Ia segera merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang tersembunyi di dalam gadis kecil itu. Hal ini membuat mulutnya mengeluarkan air liur. Binatang ajaib memakan inti binatang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka atau untuk berevolusi. Hal ini juga berlaku untuk manusia khusus yang kekuatan sihir dan spiritualnya melebihi norma. Di mata angsa itu, Hawa seperti eliksir yang sangat kuat yang akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Ia juga mengerti bahwa kekuatan Hawa akan semakin meningkat saat ia tumbuh dewasa. Karena itu,
Ia menetas rencana untuk menculik gadis itu dan membesarkannya sampai ia mencapai usia yang tepat sebelum ia memakan dagingnya dan menyerap esensi spiritualnya yang kuat. Hanya kera emas raksasa itu yang menjadi ancaman, pikir Angsa Putih. Namun, ia tidak bisa terbang, jadi ia tidak akan bisa menangkapku. Anak ini sama baiknya dengan anakku. Angsa Putih mendekati Hawa dengan tatapan nakal di matanya. Ia berharap untuk membesarkan anak yang akan memungkinkannya untuk melangkah ke jajaran binatang segudang setelah beberapa tahun. Gadis yang menggemaskan itu, yang sedang bermain dengan anak-anak bebeknya, tidak menyadari bahwa ancaman berbahaya sedang mendekatinya dengan cepat. Leah telah kembali ke dalam rumah untuk memasak makan siang dan meninggalkan Hawa di taman untuk sementara waktu. Ia tidak khawatir karena Hawa adalah gadis yang sangat penurut dan hanya bermain di taman, tidak pernah keluar dari kediaman mereka. Ini memberi Angsa Putih kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang mantap karena ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di kota kecil ini yang mampu merebut mangsanya dari genggamannya. Anak-anak bebek yang mengelilingi Hawa merasakan sesuatu yang aneh dan menatap angsa yang mendekat dengan waspada. Mereka semua melangkah di depan ibu mereka dan mengembangkan sayap kecil mereka sambil berkicau pada Angsa Putih yang melepaskan niat jahat. Kicauan, kicauan. Angsa itu berhenti 3 meter dari anak-anak bebek itu dan mengeluarkan suara klakson ringan. Kemudian ia melambaikan salah satu sayapnya dan meniup 7 anak bebek itu dengan embusan angin. Kicauan, kalian anak nakal beruntung karena kita adalah saudara jauh. Aku akan mengampuni nyawa kalian sekali ini saja. Hawa menoleh untuk melihat anak-anak bebek yang tergeletak di tanah puluhan meter darinya. Mereka semua kehilangan kesadaran dan tidak bergerak. Burung jahat. Teriak Hawa sambil mengarahkan tongkat kayunya ke Angsa Putih. Burung jahat. Angsa Putih mengabaikan kata-kata gadis kecil itu dan melangkah maju. Ia tidak peduli dengan pendapat makanannya. Sepertinya aku benar, pikir Angsa Putih saat ia mendekati Hawa. Dia memang manusia langka dengan kekuatan spiritual yang kuat. Angsa Putih meneteskan air liur saat mendekati gadis kecil itu. Angsa Putih sudah memastikan bahwa asumsinya tidak salah dan tekadnya untuk menculik Hawa dan membesarkannya hingga ia tumbuh dewasa menjadi lebih kuat. Hawa adalah gadis yang baik. Meskipun Angsa Putih telah menyakiti anak-anak bebek, ia tidak menggunakan tongkat di tangannya untuk memukulnya. Lebih seperti, ia tidak terbiasa dengan konsep menyakiti orang lain karena ia telah dibesarkan dengan cinta dan perhatian setiap hari oleh keluarganya. Burung yang jahat, jahat. Teriak Hawa saat ia mundur beberapa langkah. Meskipun ia masih muda, ia merasa bahwa Angsa Putih sangat berbeda dari anak-anak bebeknya dan orang-orang dewasa yang selalu berada di sisinya. Ketika Angsa Putih hanya berjarak 1 meter dari Hawa, tubuhnya menegang ketika merasakan tekanan kuat yang menekannya seperti gunung. Hawa mendongak untuk melihat seorang pria tua berambut putih dengan janggut putih panjang berdiri tepat di belakangnya. Siapa? Hawa memiringkan kepalanya saat ia menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak merasakan firasat buruk apapun yang datang darinya. Aku salah satu teman kakakmu Will, kata David dengan senyum pemenang penghargaan yang akan membuat semua aktor terbaik Oscar malu. Will, ya, David dengan lembut menepuk kepala Eve sebelum melihat angsa milenial yang berencana untuk menculik dan memakan murid pilihannya. Yang baru. Dewa Gembala tersenyum, tetapi senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Ya, William adalah sepupu Eve, tetapi half-elf kita tidak ingin dipanggil sepupu jadi dia bersikeras dipanggil kakak oleh Eve. Aku akan memberimu pilihan, kata David. Jadilah monster kontrak muridku atau aku akan memanggangmu, di sini, sekarang juga. Angsa Putih mulai meneteskan air mata pahit. Ia ingin menangis karena diganggu oleh dewa. Ia benar-benar lupa fakta bahwa rencananya adalah menculik seorang gadis kecil yang tak berdaya dengan maksud memakannya untuk meningkatkan pangkatnya di masa mendatang. Begitu, jadi kau menolak tawaranku. Baiklah saatnya kau untuk. David mencibir dan mengangkat tangannya. Hong, tunggu, aku terima. Angsa Putih buru-buru menjawab karena ia tahu bahwa dewa di depannya serius. Begitu, senang melihatmu cukup pintar untuk memahami kesulitanmu. Asteris menangis terisak-isak. Angsa itu hanya bisa menangis pahit saat Dewa Gembala mengikatnya dengan mantra kontrak. Ia tidak berani melawan karena perlawanan itu sia-sia. Bagaimana mungkin binatang milenium melawan dewa? Lagi pula, David adalah Dewa Gembala. Selain mengelola kawanan, Gembala juga mengelola kawanan.
Hampir semua makhluk berjenis burung dianggap sebagai anggota kawanan. Artinya, angsa putih juga berada di bawah yurisdiksi David yang membuatnya tidak dapat melakukan apapun selain tunduk pada keinginannya. Setelah menyelesaikan kontrak, David dengan ringan menusuk jari Eve untuk mengambil setetes darah dan mengibaskannya ke kepala angsa putih. Tak lama kemudian, angsa itu bersinar dan tubuh Eve bergetar tanpa sadar. Dia merasakan hubungan dengan angsa di depannya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan sesuatu seperti ini dan itu membuatnya bingung. David, yang melihat kebingungan gadis itu, menepuk kepalanya sekali lagi dan mengatakan kepadanya bahwa angsa putih akan mengikutinya mulai hari ini dan seterusnya. Dia bahkan menambahkan bahwa dia bisa memperlakukannya sebagai hewan peliharaan jika dia mau. David kemudian melambaikan tangannya dan 7 anak bebek yang pingsan yang berada di tanah kembali sadar. Dia bahkan menyembuhkan semua luka mereka sehingga murid barunya tidak akan menangis ketika dia tahu bahwa mereka terluka. Anak-anak bebek itu segera berlari ke arah Eve dan berkicau pada angsa putih seolah menyuruhnya pergi. Angsa putih sangat tergoda untuk memakan 7 hama yang mengganggu itu, tetapi menahan diri karena aura David yang mengintimidasi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Dewa Gembala menatap angsa putih dengan tatapan, lebih baik kau jaga dia baik-baik atau kalau tidak, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Hawa. Hawa menatap lelaki tua itu dan melambaikan tangannya, yang dibalas David dengan senyuman lembut. Tak lama kemudian Dewa Gembala berubah menjadi partikel cahaya dan kembali ke kuil 10.000 dewa. Biasanya, dewa tidak turun ke alam fana tanpa alasan yang sangat bagus. Karena David telah memilih Hawa untuk menjadi salah satu muridnya, itu memberinya alasan untuk menolongnya 3 kali. Semua dewa diberi hak istimewa ini, jadi dia tidak melanggar aturan apapun. Ketika dia melihat angsa putih berusaha menculik calon muridnya, David tidak ragu-ragu dan segera turun ke Hestia. Dia sudah merasakan kekuatan spiritual Hawa dan memanggilnya, sebelum dewa-dewi lain bisa menjadikannya oracle atau pendeta mereka. Alasan lain mengapa dia memilih gadis kecil itu untuk menjadi muridnya adalah karena Hawa adalah keluarga William. Tentu saja, semua hal yang baik harus menjadi milik keluarga, jadi dia memutuskan untuk menjadikan Hawa sebagai gembala juga. William memimpin kawanan, sementara Hawa sekarang memimpin kawanan. Itu adalah kombinasi yang sempurna dan David sangat puas dengan kebetulan yang membahagiakan ini. 1 jam setelah David meninggalkan dunia Hestia, Hawa kembali ke kediaman dengan 7 anak bebeknya dan angsa putih berjalan di belakangnya. Binatang milenium itu memiliki ekspresi sedih saat mengikuti di belakang Hawa dengan kepala tertunduk. Saat itulah dia bertemu dengan kehadiran kuat lain yang membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Vladimir menatap Hawa dan anak bebek yang berkicau yang sekali lagi menyerbu kamarnya. Dia kemudian melihat binatang milenium yang bulunya berdiri, seolah-olah siap untuk melarikan diri kapan saja. Setelah menilai tambahan baru untuk kawanan kecil Eve, Vlad mendesah dan mengeluarkan beberapa buah anggur dari cincin penyimpanannya. Lebih baik aku mengunci pintu lain kali, pikir Vladimir dengan getir. Dia tidak keberatan bertarung melawan lawan yang kuat, tetapi melawan cucu James yang imut, dia sama sekali tidak berdaya. Eve sekali lagi datang untuk memerasnya demi makanan untuk memberi makan anak-anak bebek. Bagaimana dengan binatang milenium? Eve tidak punya niat untuk memberinya makan. Alasannya, karena itu adalah burung jahat, dan burung jahat perlu dihukum.